Shalom umat Tuhan. Apa kabar hari ini? Sebentar kita akan mulai ibadah pencurahan Roh Kudus. Sebelum itu kita berdoa. Bapa yang baik yang ada di dalam surga, di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan atas kasih anugerah-Mu, atas rahmat-Mu dan kebaikan-Mu yang telah Engkau limpahkan bagi kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami boleh hidup, kami boleh ada sampai hari ini, semuanya karena anugerah-Mu ya Tuhan yang begitu besar bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan, atas segala berkat dan anugerah-Mu yang melimpah atas kami ya Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Engkau suci kuduskan, layakkan kami ya Tuhan untuk dapat ikut beribadah ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita angkat satu penyembahan, mengalirlah. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan
kasih Tuhan, Tuhan di dalam saudara kami yang dapat mendengarkan firman-Mu, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom. Gimana kabarnya setiap umat Tuhan dimanapun Anda berada? Kita akan buka Alkitab kita di dalam Yohanes 14 ayat 18 sampai yang ke 20. Maaf 21. Dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Dan waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya, Anda perhatikan. Kalau Anda perhatikan ayat ini, kata memegang atau menuruti segala perintah Tuhan itu diulang kembali di dalam ayat yang ke-21. Artinya betapa pentingnya Tuhan itu sangat mengharapkan satu ketaatan daripada kita. Lah, apa akibat ketika kita itu mau taat? Dikatakan ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Artinya di situ penyertaan Tuhan itu sempurna. Kalau kita perhatikan di situ bahwa Yesus katanya naik ke surga. Lalu siapa yang datang kembali kepada kita? Yaitu Roh Kudus. Jadi Yesus itu hendak mengatakan bahwa nih loh, aku dengan Roh Kudus itu sama. Ya, nah itu sebabnya Yesus katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu. Berarti di situ ada satu penyertaan atau satu pendampingan, ya, yang Tuhan berikan kepada kita. Maka dari itu hal yang paling penting dalam hidup kita itu bagi Tuhan itu adalah kerinduan kita atau kemauan kita untuk mau menuruti setiap perkataan Tuhan. Itu sangat penting. Ya, saya perhatikan ayat ini berulang-ulang. Tuhan cuma ngomong pegang perintahku, lakukan, taat. Nah, saya katakan ketaatan itu betapa pentingnya. Karena itu membuat Roh Kudus itu mau menyertai kita. Seringkali kenapa Roh Kudus tidak bisa menyertai kita? Karena tidak ada ketaatan di situ. Ya. Yang kedua, ayat 19 dikatakan, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Yang kedua, kita akan mengetahui atau melihat bahwa Yesus itu hidup. Bagaimana kita bisa mengetahui Yesus hidup? Ketika Roh Kudus itu hadir atau menyertai hidup kita. Kita akan melihat Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Ketika bicara tentang Yesus yang hidup, berarti bicara tentang kemahakuasaannya. Kita akan melihat kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Ya, dikatakan sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Artinya Dia akan memberi hidup dalam hidup kita melalui Roh-Nya yang kudus. Saya masih ingat ketika Tuhan menciptakan manusia diciptakan, di dalam Kejadian dikatakan Allah menghembuskan nafas Roh-Nya ke dalam manusia itu.
Dan manusia itu hidup, menjadi makhluk yang hidup. Nah, ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kita, ya, yang pertama Anda akan lihat Yesus yang hidup. Kalau bicara Yesus yang hidup berarti dia mempunyai kuasa. Satu keteguhan, satu keyakinan, Yesus itu hidup. Sebab aku hidup. Dan kamu pun akan hidup. Artinya Tuhan itu mau mengatakan, ini loh, kalau kamu ini penuh Roh Kudus, kamu akan mengetahui satu kebenaran bahwa Yesus yang mati bagi dosamu sekarang hidup. Ada satu kebangkitan. Nah, Tuhan mau mengatakan nanti kamu juga akan mengalami kebangkitan, kamu akan hidup. Sehingga kalau kita hidup, kita akan punya pengharapan yang namanya pengharapan sorga, kehidupan kekal. Nah, ini yang kita tuh rindukan. Ya, jadi saya pergi ikut berkunjung kemana-mana, saya lihat banyak orang mengalami kesusahan. Tapi bukan masalah susahnya. Apakah orang itu memiliki pengharapan? Ketika orang memiliki satu pengharapan, dia akan memiliki hidup. Nah, ketika kita mengiring Tuhan, apakah kita ini memiliki pengharapan? Orang yang memiliki pengharapan itulah orang yang hidup. Maka pertanyaannya, apakah rohmu itu hidup? Sehingga kamu memiliki pengharapan. Ya, memiliki satu pengharapan. Maka ayat 20, pada waktu itulah kamu akan tahu. Ayat 19, kamu melihat aku. Ayat 20, kamu akan tahu. Ya, bukan hanya melihat, tapi akan tahu. Artinya Tuhan memberikan satu pengertian dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus itu hadir menyertai hidupmu, maka Roh Kudus itu bukan hanya membawa Anda melihat Yesus yang hidup, tapi memberitahukan satu kebenaran. Tentang apa? Bahwa aku di dalam Bapakku. Wow, bicara tentang satu kebenaran bahwa Yesus di dalam Bapa. Artinya ini suatu kebenaran yang membuat kita memahami, Bapa di surga, yang ampunya surga, Yesus di dalam sana. Berarti, waduh, aku pasti bisa bersama dengan Yesus kalau aku hidup. Bahkan dikatakan, dan kamu di dalam aku. Kamu akan tahu bahwa kamu di dalam aku. Artinya itu satu jaminan, kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya itu bicara tentang satu jaminan, satu pengertian nih. Wow, berarti nanti pengharapanku tuh gak sia-sia. Sehingga apa? Ayat 21 ngomong, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, yang akan dikasih oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Tuhan akan menyatakan diri. Maka begitu pentingnya ayat 15. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti seluruh atau segala perintahku. Anda mesti punya kerinduan untuk mengasihi Yesus. Kasih Yesus itu gak boleh hilang, sehingga cintamu sama Yesus itu bertumbuh. Banyak orang cintanya sama Yesus itu berkurang. Ya, jadi ketika Anda mencintai Yesus, maka di situ Anda akan tahu. Anda akan bisa merasakan Yesus yang nyata melalui Rohnya yang kudus. Ayat 18 yang tadi pertama. Anda akan tahu bahwa Anda gak sendiri. Kenapa? Karena bisa melihat Yesus. Aku punya pengharapan. Aku punya pengharapan. Ya, dan di situ Anda akan diberi pengertian. Nih loh.
Tuhan yang kita sembah, Yesus, itu dahsyat. Dia yang punya surga karena dia di dalam Bapa. Jadi saya rindu setiap kita, ayo belajarlah mengasihi Yesus. Dengan apa? Nurut segala perintahnya. Nurut. Punya komitmen, aku mesti cintaku sama Yesus itu tidak boleh berkurang. Apapun yang terjadi, masalah apapun, problem apapun, aku mesti mengasihi Yesus. Ya, tidak boleh kasihku kurang. Aku mesti nurut sama Yesus apapun yang terjadi. Seringkali orang hadapi masalah itu justru kadang-kadang bukan semakin cinta, semakin ngedrop. Kita tuh mesti belajar seperti Raja Wali, burung Raja Wali. Kalau hadapi badai, dia semakin apa? Wah, senang. Kenapa? Dia bisa terbang. Nah, Anda dan saya tuh mesti, kalau ada masalah berarti begini, Tuhan itu sayang sama aku. Aku mesti lebih cinta lagi sama Tuhan. Paulus ngomong gini, apakah yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus? Penganiayaankah? Penderitaankah? Mautkah? Dia kata, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Kenapa? Karena dia tahu, aku di dalam Yesus ada jaminan. Aku melihat Yesus, walaupun tidak kasat mata, tapi secara roh aku lihat Yesus. Kenapa bisa begitu? Karena Roh Kudus itu yang memenuhi. Itu penting sekali, Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau Anda dan saya nggak penuh Roh Kudus, susah, nggak bisa. Apalagi pakai kekuatan. Berarti kami melayani orang, dia punya pengetahuan banyak, tapi tidak punya pengalaman yang benar dengan Tuhan. Orang mesti punya satu mengalami kasih Tuhan itu penuh tiap hari, bukan hanya 1 kali, 2 kali, setiap hari, supaya cintanya pada Yesus itu semakin dalam. Itu sebabnya kenapa kita mesti baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, nyembah Dia. Kita bersyukur ya, kita nyembah Tuhan itu gak liturgis, nggak pakai aturan baku. Coba Anda bayangkan orang kalau nyembah pakai aturan baku, mesti begini, mesti begini. Makanya banyak orang akhirnya apa? Nggak bisa, pendeta aja yang nyembah. Makanya orang kadang-kadang ya di luar Yesus, kadang-kadang kalau nyembah itu harus ada yang nuntun. Anda penuh Roh Kudus, Anda bisa menyembah dengan bebas kepada Bapa kita di sorga. Jadi Anda dan saya, ayo belajar cinta Yesus, nurut segala perintahnya, supaya Roh Kudus itu nyertai. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa Roh Kudus gak nyertai saya? Ya karena gak cinta Yesus. Kenapa saya tidak bisa melihat Yesus? Ya karena tidak cinta Yesus. Karena Roh Kudus tidak menyertai hidupnya. Makanya orang itu kadang-kadang tuh ya, ada satu orang berkata, wah dulu kami semangat begini-begini. Saya katakan, cinta kita bukan cinta dulu tahun 45. Tetapi sekarang Tuhan selalu ngomong hari ini. Makanya penuh Roh Kudus tuh hari ini, tiap hari. Bukan dulu. Kalau dulu semua orang tua kita lebih hebat dulu. Coba orang tua tuh dulu, papa ini loh, begini. Nah sekarang pak, nggak bisa, percuma. Banyak orang lihat Yesus yang hidup dulu, sekarang nggak hidup. Kenapa bisa begitu? Karena nggak penuh Roh Kudus. Orang penuh Roh Kudus, dia pasti cinta Yesus,
dia akan bisa lihat, tiap hari dia lihat Yesus yang hidup, yang menyertai hidupnya. Kenapa? Karena Roh Kudus itu penuh. Dia akan terus disingkapkan rahasia. Dia akan tahu, Yesus itu berkuasa, dia di dalam Bapa. Aku di dalam Yesus. Dia katakan, kalau kamu di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, waduh, minta apa saja. Kamu akan bisa hidup dalam kehendaknya Bapa. Kenapa? Karena kita di dalam dia dan dia di dalam kita. Anda akan tetap bisa setia. Ayat 21 diulang lagi. Barang siapa memegang. Waduh, Tuhan tuh ulang lagi. Nanti kalau Anda turun ke bawah lagi ayat 23, 24. Itu diulang lagi. Tentang apa? Ketaatan. Ya, 15 ayat 21, ayat 23, ayat 24, 25, ya 23, 24. Itu diulang lagi 3 kali. Dalam satu perikop 3 kali. Artinya ini penting. Mengasihi Yesus itu penting. Kenapa? Dikatakan nanti aku akan nyatakan diriku. Dikatakan maka dan aku pun akan mengasihi dan akan menyatakan diriku kepadanya. Artinya ini, kamu akan bisa mengenal dia. Kenapa? Karena Yesus yang menyatakan diri. Ini orang kalau tidak penuh Roh Kudus tidak bisa kenal Yesus. Nah, saya rindu setiap kita. Mari kita mulai bangkitkan kembali cintamu sama Yesus. Jangan lakukan segala sesuatu karena rutinitas. Mulai lakukan apapun untuk Tuhan karena cintamu sama Yesus. Engkau bisa melayani karena cintamu sama Yesus. Engkau bisa melakukan segala sesuatu yang baik, yang benar karena cintamu sama Yesus. Engkau mau bersyukur di dalam segala kesulitan pergumulan karena cintamu kepada Yesus. Karena engkau mau nurut segala perintahnya, maka di situ Roh Kudus akan hadir. Amin. Nah, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau sama-sama menyanyikan satu lagu. Saya minta tolongnya Gembala, bantu saya nyanyi. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk menyembah Tuhan, untuk masuk dalam hadirat-Nya. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini, Tuhan. Terus mengajar kami kembali, mengingatkan kami kembali betapa kami sangat memerlukan Engkau, Roh Kudus. Terima kasih untuk hamba-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau Kudus lebih lagi beracara dengan setiap kami saat ini. Kerjalah lebih lagi di tengah-tengah setiap kami pada malam hari ini. Mari kita sama-sama katakan, Roh Kudus manis dan lembut. Mari katakan, Roh Kudus manis dan lembut. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan Roh Kudus
Janganlah suruh hidupku
hadiratnya ada di dalam hidupmu. Ketika kami bersekutu, biar cinta kami akan Engkau semakin lebih dalam lagi, Tuhan. Roh Kudus, kami perlu Engkau. Kami perlu penyertaan-Mu, kami perlu anugerah-Mu menyertai kami senantiasa untuk menolong kami dalam segala sesuatu yang kami kerjakan dalam perjalanan iman kami, Tuhan. Kami tahu kami tidak mampu tanpa Engkau. Oleh sebab itu, penuhkan kami Roh Kudus, supaya hidup kami semakin hari semakin dapat terus hidup dalam ketaatan kami kepada Yesus, mencintai Yesus lebih lagi. Terima kasih. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, dari pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan yang di bawahnya, dan RT, RW. Tuhan berkati mereka semua supaya boleh bersinergi dan boleh terus Tuhan bekerja sama di dalam menangani masalah-masalah atas bangsa ini, Tuhan.
berikan hikmat, marifat untuk Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden, bahkan bersama dengan para menteri yang ada, Tuhan. Coba dan mengambil keputusan-keputusan yang tepat, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kami, umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan. Kau memberkati kami, Tuhan. Dan sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Tumpahkan tangan-Mu atas setiap kami, supaya kami boleh mendapat berkat-berkat yang sempurna dalam damai sejahtera dan sukacita kasih sayang daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya katakan, Amin.